Shalom jemaat sekalian. Mari sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, saya undang setiap kita untuk boleh mengambil waktu seteduh sebentar sebelum kita masuk lebih dalam lagi ke dalam ibadah yang Tuhan sediakan buat kita. Amin. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Oleh karena rumah Tuhan Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Saya undang setiap kita untuk bangkit berdiri. Mari kita nyatakan pujian kepada Tuhan, bahwa hanya satu-satunya Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Mari kita angkat suara kita katakan, Tuhan, alam semesta melukiskan kebesaran-Mu. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Mazmur 19 ayat kedua berkata, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Biarlah hanya Yesus satu-satunya yang menjadi raja di dalam hidup kita, sebab hanya Dialah satu-satunya yang layak menerima pujian dan penghormatan. Hosana, 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 layak
Salam akan dipimpin oleh Pendeta Eko Haryanto. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita datang menyembah Raja kita. Dan kita percaya dan yakin bahwa ibadah kita ini terselenggara karena pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tetap setia memelihara umatnya. Turunlah atas kita semua berkat, kasih karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Allah Roh Kudus. Amin. Jemaat sekalian, mari kita terus memuji Tuhan, menaikkan peninggian dan pengagungan kepada Tuhan. Mari kita berikan hormat bagi Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Kristus Tuhan, kalam jadi manusia. Hormat bagi Raja Gereja, Juru Selamat dunia. Haleluya, haleluya, Juru Selamat dunia. Hormat bagi Raja mulia, Raja segala raja. Hormat puji siang malam di hadapan tahtanya. Haleluya, haleluya, di hadapan tahtanya. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Saudara, saya akan membacakan satu nats yang akan menolong kita, menuntun kita untuk semakin mengoreksi diri kita di dalam kelemahan kita, yang diambil dari 1 Korintus pasal ke-6 ayat 12-13. Firman Tuhan berkata, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, kata Paulus, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Biarlah sebagai orang Kristen kita terus mendedikasikan diri kita untuk memiliki hidup yang menyenangkan Tuhan. Marilah kita memotivasi diri kita bahwa kita ingin hidup hanya untuk Tuhan, menyenangkan Tuhan. Sebelum kita berdoa, marilah kita sambil merefleksikan akan panggilan Tuhan yang dalam menyenangkan Tuhan. Kita akan bersama-sama mendengarkan persembahan pujian yang akan dinyanyikan oleh Bapak Thomas. Tuhan, aku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini
jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, oh senangkan hati-Mu, oh hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Oh hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, oh senangkan hati-Mu. Oh hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Thanks God. Hadapan Allah, hati kita, motivasi kita, kerinduan kita dalam ibadah ini adalah untuk menyenangkan Allah. Karena itu, marilah kita sama-sama, pribadi satu persatu berbicara kepada Allah, mengakui dosa, dan meminta ampun pada Allah. Bapa yang mulia, kami hadir di tempat ini adalah karena anugerah. Kami hadir hanya untuk memuliakan Engkau. Kami hadir mempersembahkan diri untuk menyenangkan Engkau. Kami telah mengungkapkan ya Bapa, mengakui dari hati kami yang terdalam akan kesalahan, dosa, cemar yang membuat kami tidak berkenan kepada Engkau. Karena itu Bapa, anugerahkanlah pengampunan bagi kami semua. Terimalah
kami yang menyembah-Mu ini. Terima kasih Bapa. Kami pun memuji dan membesarkan Putra-Mu Yesus Kristus di dalam ibadah ini. Amin. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Dengarkanlah berita anugerah dari Roma pasal 5 ayat yang ke-10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Terberkatilah kita semuanya. Jemaat sekalian, kita masih tetap bangkit berdiri. Mari setiap kita yang sudah mengalami anugerah keselamatan dari Tuhan kita, mari kita naikkan terus pujian, peninggian kepada Tuhan atas karyanya yang ajaib di dalam hidup kita. Kita katakan mulia bagi Allah. Mulia bagi Allah oleh karena kasih-Nya yang besar. Mulia bagi Allah, kasih-Nya besar, Putranya diberikan untuk kau berdosa. Ya rela disalib bagi manusia, terbukalah pintu selamat bagiku. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di antar anaknya. Genaplah penebusan mulia baginya. Anaknya jadi penebusan, itu janjinya bagi yang percaya. Dan dosaku betapapun besarnya, Dia menghapus dan membasuh semuanya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di antar anaknya. Genaplah penebusan mulia baginya. Tuhan mengajarkanku kebenaran. Dia mengajarkanku kebenarannya. Sungguh senangku di dalam Putranya. Amat sukacita tiada bandingnya ketika aku melihat wajah. Pujilah, 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 dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di antar anaknya. Genaplah penebusan mulia, genaplah penebusan mulia, genaplah penebusan mulia baginya. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Ya, jemaat sekalian, di dalam mimbar sinode hari ini kita dilayani oleh Pendeta Eko Haryanto dari GKIM Jemaat Sumbersari, yaitu dengan tema menjaga kemurnian Injil. Saudara, mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita boleh mendengar penguraian kitab suci. Dan marilah kita mempersiapkan diri kita dengan menyanyikan satu nyanyian
yang menyatakan tentang kasih Tuhan yang ternyatakan melalui salib yang dipikulnya. Karena salibnya, kita yang percaya kepada Yesus mengalami hidup kekal. Karena salibnya, saat ini pun kita mengalami pengharapan. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Katakan Yesus, Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu Tuhan, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan Yesus. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib, mari jemaat saya undang makin berdiri, kita naikkan pujian ini. Hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk waktu dan tempat saya serahkan kepada Pendeta Eko. Jemaat sekalian, mari kita tenang sejenak. Kita menenangkan diri, hati, pikiran kita. Saya tahu Bapak Ibu sekalian
Di antara kita ada yang masih membawa beban di dalam pikiran itu. Tapi mari kita mau letakkan. Dan kita mau diisi oleh firman. Mari kita tenang di hadapan Tuhan. Bapa di surga, biarlah Engkau yang mengisi jiwa ini dengan kebenaran-Mu, dengan firman-Mu. Biarlah Engkau yang berbicara kepada kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Sehat semua? Ya sehat lah ya. Sudah bisa datang ke gereja, puji Tuhan kita bisa bersekutu, berkumpul untuk beribadah, menyembah Tuhan pada hari ini. Bapak Ibu yang kekasih, mari kita akan membaca satu bagian teks Alkitab. Saya ajak kita untuk membuka Galatia pasal 1. Galatia pasal 1 ayat 6 sampai 10. Galatia pasal 1 ayat 6 sampai 10. Saya mengajak kita membacanya silih berganti. Saya ayat 6, Bapak Ibu ayat 7, terus sampai ayat 10 kita baca sama-sama. Oke, kita baca dengan bergantian Galatia pasal 1, saya awali ayat ke-6. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Sama-sama. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, seorang penafsir membuka tafsirannya terhadap ayat-ayat ini dengan mengajak pembacanya untuk membayangkan satu keadaan di tahun 70-an di Afrika Selatan. Nah, saya ingin mengajak kita untuk membawa, ya memang kita nggak pernah ke sono sih ya, tapi mari kita coba situasinya apa sih di sana? Apartheid. Tahu apartheid? Di mana ada sebuah sistem yang terjadi secara sosial, budaya, politis sekalipun, di mana ada pembedaan-pembedaan berdasarkan ras dan warna kulit. Nah, dalam sistem seperti ini, sistem masyarakat seperti ini, saudara punya hati yang begitu besar untuk mendirikan sebuah proyek beresiko. Anda punya hati di mana dalam proyek itu saya bisa menunjukkan adanya sebuah kesetaraan. Saya pengen membangun sebuah gedung kesetaraan. Nah saudara, proyek itu kemudian berjalan. Tanah digali, fondasi sudah dibangun. Sudah jadi fondasinya. Namun karena urusan yang urgen dan penting, Anda harus meninggalkan proyek itu dan proyek itu diserahkan kepada tim yang lain untuk meneruskannya. Namun saudaraku yang kasih dalam Tuhan, nyatanya adalah di luar dugaan. Kepala tim yang baru mengganti struktur daripada desain gedung itu. Fondasi nggak dirubah, tapi struktur desain yang kelihatannya. Gedung tetap gedung besar. Ada ruang pertemuan. Tetapi yang membuat heran adalah, kenapa harus ada 2 pintu di depan situ, di depan gedung itu?
Dan pintu-pintu itu jelas sekali menunjukkan siapa yang bisa melewatinya. Sebuah pintu untuk kulit warna tertentu, dan pintu yang lain untuk warna yang lain. Jadi jelas sekali, kalau Anda ingin masuk ke gedung itu, maka Anda lihat dulu warna kulit Anda. Dan Anda baru memilih pintu yang mana Anda harus masuki. Saudara, jika Anda mungkin berada dalam posisi itu, pernyataan, perkataan Paulus juga mungkin keluar dari mulut kita. Aku heran. Aku nggak habis pikir. Bingung. Kenapa kamu mengubah desainnya? Apa maksud kamu? Kalau kita adalah sebagai seorang yang seandainya gedung itu udah jadi, lalu kita mau nggak mau harus masuk ke gedung itu. Mungkin kita juga akan berpikir, kami heran. Kenapa kami harus melewati pintu itu? Karena jelas sekali ketika kami melewatinya, kami akan sakit hati. Kami heran. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, gambaran ini ingin mengajak kita semua untuk melihat keheranan Paulus kepada sekelompok jemaat yang bernama, sebuah jemaat lah, saya nggak tahu namanya apa di kota Galatia, gitulah ya. Yang kemudian di antara mereka begitu mudahnya terpesona, terperdaya, dan dengan yakin sekali untuk mengikuti sebuah ajaran Injil lain. Paulus berkata, aku heran kenapa mereka dalam ayat yang ke-6 dan ke-7, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia. Lekas berbalik. Yang oleh karena kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil yang lain. Yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Saudaraku, apa sih yang Paulus maksudkan dengan heran di sini? Apa sih yang dia herankan? Pertama, saudaraku, Paulus heran karena jemaat Galatia bisa tidak sadar kalau dikacaukan oleh polemik iman. Mereka nggak sadar kalau mereka udah dikacaukan oleh polemik, masuk ke dalam sebuah polemik iman ketika mengikuti Injil yang lain. Antara Injil anugerah dan Injil perbuatan. Mereka juga nggak sadar bahwa mereka itu telah masuk ke dalam polemik relasional. Membuat Paulus heran. Kenapa harus ada Yahudi Kristen dan ada Yahudi non-Kristen? Yang kemudian harus ada identitas tertentu supaya seseorang disebut sebagai Kristen yang sejati. Untuk itu dimunculkanlah Injil yang lain. Saudara, Paulus heran. Mungkin kita juga bisa heran. Kenapa ada orang Kristen yang baik-baik? Kenapa ada orang Kristen yang begitu taat dalam pengajaran? Rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin pembinaan. STUJK sudah 5 kali dia selesaikan. Kok masih bisa tersesat? Heran nggak? Kok masih bisa membiarkan dirinya dikacaukan? Nah, yang kedua, saudaraku, Paulus juga heran karena mereka berani mengambil sikap otoritatif. Tadi saya tekankan kalimatnya, begitu lekas berbalik dari dia, dari Allah. Kata sikap ini adalah suatu sikap di mana seseorang itu mengambil keputusannya sendiri untuk desersi, untuk membelot, meninggalkan Injil dan mempercayai Injil yang bukan Injil. Saudaraku, sikap otoritatif untuk dengan sengaja memutuskan meninggalkan Injil merupakan suatu sikap pertentangan untuk melawan Allah. Satu sikap
untuk melawan Allah. Saudara, kalau orang pindah agama masih oke lah ya, namanya pindah agama. Anggaplah masih masuk akal gitu. Tapi kalau berpindah pada Injil yang jelas-jelas bukan Injil, ini tidak masuk akal. Saudara, Injil seperti apakah yang dipercaya oleh jemaat Galatia? Sampai begitu mudah mereka dikacaukan. Injil yang seperti apa? Pertama, saudaraku, Injil yang berasal dari hikmat manusia. Pasal 1 ayat 8 dan 9 dan ayat 11. Paulus menyebutkan Injil yang lain itu sebagai Injil yang berbeda. Berbeda, jelas-jelas bukan Injil yang dia maksud. Lalu Paulus juga mengidentifikasinya dengan jelas sebagai Injil manusia. Paulus membandingkannya dengan Injil yang dia beritakan. Injil yang Paulus percaya merupakan Injil yang berdasarkan wahyu yang dia terima dari penyataan Yesus Kristus. Penyataan ketika dia menuju ke Damsik. Pengalaman pertobatannya terjadi. Lalu kemudian dalam Galatia ini pun dia mengatakan dia pergi ke suatu tempat untuk mengasingkan diri, memperdalam Injil. Suatu tempat yang jauh, kurang lebih 3 tahun dia harus berada dalam tempat meditasi itu. Dan Paulus meyakini bahwa apa yang dia percaya sebagai Injil itulah wahyu dari Yesus sendiri. Jadi saudaraku, Paulus ingin mengatakan kepada jemaat Galatia yang sudah dikacaukan itu, bahwa mereka mempercayai Injil yang bukan diwahyukan, tapi Injil yang merupakan hikmat manusia dengan tujuan menyenangkan perasaan manusia. Saudara, kalau saudara datang ke sebuah gereja, saudara mencari sebuah ibadah yang membuat saudara seperti terjawab segala kebutuhan emosional saudara, terjawab segala jawaban pertanyaan-pertanyaan pergumulan saudara. Saudara senang sekali tentang berita-beritanya yang menyatakan Injil yang memberikan kelegaan. Injil yang menjaminkan segala sesuatu pasti berhasil. Injil yang menyatakan bahwa kalau engkau percaya kepada Yesus Kristus, maka engkau akan memiliki kehidupan yang lancar. Saya mau bertanya saudara. Saudara, iya dijawab pergumulan emosional saudara. Tapi sebenarnya Injil yang seperti itu sedang menyenangkan apa dan siapa? Menyenangkan hati kita, bukan Allah. Yang kemudian pengkhotbahnya juga mungkin senang. Kesempatan nih yang datang ribuan orang. Gereja butuh duit, gue juga butuh bayar kreditan. Kalau orang-orang berkata bahwa kalian sudah mengalami kelegaan, berikan persembahan kalian. Lalu untuk siapa itu semua? Menyenangkan siapa? Injil dimanipulasi sedemikian rupa dengan janji palsu dan Anda membawa pulang janji kelegaan. Tapi sebenarnya beban itu masih ada. Ini bukan Injil. Injil yang hanya bersumber dari hikmat manusia. Injil yang hanya bisa memberikan perasaan tenang, tapi tidak memberikan jawaban yang pasti tentang pergumulan yang sejatinya dalam pengertian, pemikiran, dan pergumulan hidup kita. Injil yang sejatilah yang bisa mengisinya. Injil yang diwahyukan oleh Allah. Injil seperti apa yang dipercaya oleh jemaat Galatia? Yang kedua, Injil yang mementingkan identitas daripada spiritualitas. Saudaraku, pengaruh dari orang Kristen berlatar belakang Yahudi sangat besar di sana. Mereka memang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Mesias. Tapi saudaraku, menurut mereka, orang Kristen Yahudi dan orang Kristen non-Yahudi tidak bisa menjadi satu. Nah, ini pintunya nih saudaraku. Paulus sudah bikin fondasi, tetapi orang Kristen Yahudi ini membuat pintu. Pintu Yahudi, pintu non-Yahudi. Sayangnya pintu non-Yahudi ini saya masih tutup. Saya belum perkenankan kalian masuk. Kecuali kalian mau masuk, kalian harus memiliki identitas seperti kami. Orang Yahudi.
Saudaraku, mereka menganggap identitas Kristiani menjadi lengkap apabila orang non-Yahudi menjadi proselit Yudais, sehingga mereka layak mendapat covenant Allah, perjanjian Allah. Yaitu apa? Menjadi keturunan Abraham secara jasmani. Saudara senang dengan identitas reform, saudara? Siapa yang senang? Atau saudara senang dengan identitas di mana saya adalah orang yang ditebus Kristus? Hati-hati saudara dengan dogma. Dogma bisa mengarahkan kita untuk jauh dari Kristus. Gara-gara dogma saudara bisa bertikai antara sesama orang Kristen. Tapi kalau kita mempercayai doktrin ini mengantar saya untuk bisa mengerti anugerah Allah, itu yang dimaksud ketika seorang mengajarkan apa itu reform. Bukan untuk mengidentikan siapa yang memiliki Injil yang sejati, yaitu yang bertitel dibaptis oleh gereja reform. No! Hati-hati saudara. Ini bisa menjadi Injil yang lain, Injil yang palsu. Doktrin yang benar mengarahkan kita untuk mempercayai siapa yang sejatinya. Mengerti anugerah itu seperti apa. Dan mengerti salib itu bermanfaat bagaimana. Dan siapa yang menerimanya. Saudara, waspadalah. Injil bisa jadi tidak murni karena identitas. Yang ketiga, Injil yang dipercaya oleh mereka, orang Galatia saat itu adalah Injil yang ditandai dengan ritual agamawi. Nah, saudaraku, supaya menjadi orang Kristen yang proselit Yudais, perjanjian Abraham menjadi lengkap, maka perlu ada tanda ikatan perjanjian Abraham, sunat. Tindakan yang jelas bagi orang Kristen sejati bagi mereka adalah sunat. Kamu keturunan Abraham sejati. Enggak cuma itu. Kerja hukum Taurat. Jadi hukum Musa itu sangat bermanfaat kalau kamu menaatinya dengan segenap hatimu, segenap akal budimu. Maka kamu akan terlepas dari beban Kristen non-Yahudi. Kami buka pintu itu untuk kamu. Kalau kita adalah orang yang sensitif, kita akan begitu merasa sakit. Betullah. Saya harus menanggalkan siapa saya ketika saya percaya kepada Kristus. Dengan identitas yang baru. Bukan identitas surgawi sebagai anak-anak Allah. Tapi identitas duniawi keturunan Abraham jasmani. Akhirnya saudaraku yang keempat, Paulus mengatakan bahwa Injil yang lain itu adalah Injil yang mengandung kutuk. Paulus harus menegaskan pernyataannya ini tentang tulah bagi pemberita Injil yang mengandung kutuk ini sampai 2 kali, saudara. 2 kali. Bahkan dia meresikokan dirinya kalau dia pun terjebak ke situ. Entah dirinya ataupun seorang malaikat atau orang lain mengabarkan Injil yang lain. Dia berkata begini. Injil yang berbeda dengan siapa yang memberitakan Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu. Dan suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima. Maka, kata Paulus apa? Terkutuklah dia. Saudara, sampai titik ini, waktu saya merenungkannya, saya gentar, saudara. Tuhan, ampuni saya kalau saya mengajarkan Injil yang salah kepada jemaat. Memberitakan Injil bukan Injil tentang Kristus, tapi Injil tentang jalan ke sorga. Tentang sorganya, lepas dari nerakanya. Bukan tentang anugerah Allah di dalam putramu Yesus Kristus. Ampuni saya, Tuhan. Karena bagi Paulus orang yang menyatakan Injil yang bukan Injil adalah orang yang terkutuk. Paulus tidak segan menggunakan kecaman yang keras, tajam, penuh kemurkaan ini.
terkutuklah. Sebuah kata yang bermakna kebinasaan. Sebuah kata yang menyatakan diserahkan kepada kehancuran. Artinya seseorang yang mengabarkan Injil yang berbeda ini menghadapi penghakiman dan penolakan Allah yang membinasakan dan menghancurkan. Terkutuklah. Menyeramkan buat saya. Saya bergumul dengan Injil. Saya bergumul dengan firman sebagai seorang rohaniwan. Saya bergumul bagaimana mengolahnya untuk disampaikan kepada jemaat. Agar jemaat itu taat kepada Allah. Setia kepada Allah. Hidup dalam Injil anugerah Allah. Tapi saya sendiri salah mengabarkannya. Terkutuklah. Menyeramkan buat saya. Karena itu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Mari kita awasi diri kita. Awasi terhadap apa yang kita dengar tentang Injil. Karena pada saat ini, Injil yang lain itu begitu tersebar. Saudaraku, siapapun yang membelokkan Injil dengan mengutamakan syarat dan tanda pengalaman rohani tertentu, ajaran dan dogma tertentu, ritual lahiriah agamawi tertentu, identitas komunal tertentu, bahkan menjual nama Yesus Kristus dengan janji kesuksesan, hidup lancar tanpa masalah. Itu bukan Injil. Saya takut untuk mengatakannya. Tapi izinkan saya menggunakan kalimat Paulus, terkutuklah dia. Saudara, Tuhan Yesus dalam Matius 18 ayat 6 berkata, tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ditenggelamkan ke dalam laut. Ini enggak dieksekusi dulu saudara, enggak. Kalimat Yesus ini kalau benar-benar menjadi sebuah hukum, saya kira Yesus enggak bermaksud itu. Mungkin penghukuman yang tidak manusiawi. Hukuman mati yang manusiawi kan orang itu tidak mengalami penderitaannya. Tapi bagi para penyesat Injil, anak-anak yang percaya kepada ini sampai pada akhirnya mereka menyimpang, dikatakan ikat leher mereka dengan batu kilangan. Batu besar, batu penggiling pada zaman itu. Tenggelamkan dalam laut. Saya scuba diver saudara. Ada kalanya Google itu selalu beruap karena nafas kita harus dibersihkan. Kalau di dalam kedalaman 30 meter kita harus naik, rusak badan kita karena tekanan air. Mau nggak mau kan harus dibersihkan di bawah air, ada tekniknya tuh saudara. Tekniknya itu adalah kita harus membuka. Kadang-kadang harus membuka masker, mencoba untuk ngisi udara ke Google itu. Kalau lewat hidung kadang-kadang saya suka masuk air saudara. Mengeluarkan udara sedikit, membuka ini alat nafas, mau nyemburin udara ke dalam Google. Tekanan air yang luar biasa itu membuat saya nggak tahan untuk segera memasang alat, saudara. Saudara, saya coba membayangkan orang yang menyesatkan ini ketika ditenggelamkan ke dalam laut. Perasaan dihancurkan, perasaan dibinasakan, itu benar-benar dirasakan olehnya karena menyesatkan anak-anak Tuhan. Yesus serius, saudaraku. Karena itu kita juga serius, saudara, untuk mendengarkan berita yang disampaikan lewat mimbar ini. Ketika saudara mendengarkan Injil yang lain, dan saudara merasa dipuaskan, disenangkan oleh berita itu, cek kembali kebenaran itu. Injil menyenangkan Allah. Injil menyatakan anugerah. Injil membuat kita merasa untuk dekat kepada Allah.
bukan mencari kepuasan diri sendiri. Dekati penatua, dekati hamba Tuhan. Sampaikan kepada mereka, tanyakan kepada mereka apakah berita Injil yang disampaikan oleh seorang pengkhotbah yang namanya Eko itu adalah Injil. Kalau saudara adalah orang yang mengasihi, saudara tidak ingin Anda mendengar Injil yang salah. Kalau saudara mengasihi pengkhotbah itu, saudara pun tidak ingin dia ditenggelamkan di dalam laut dengan batu kilangan yang besar, bukan? Doakan para penyampai berita Injil yang salah ini, supaya mereka kembali kepada jalan Injil yang sejati. Doakan para pengkhotbah, doakan para pembicara Kristen, supaya mereka tidak mencari kesenangan manusiawi, keuntungan dengan memanipulasi Injil. Doakan. Jangan sampai kami terkutuk, saudara. Karena adanya ancaman yang begitu mengerikan, maka Paulus merasa penting untuk meluruskan kembali kebenaran Injil. Supaya apa? Supaya jemaat memiliki pengetahuan dan pengalaman yang benar dengan Injil, serta mereka setia menjaga kemurnian Injil. Apa yang Paulus lakukan? Pertama, saudara. Tadi kita udah ngelihat ya, ciri-ciri Injil yang salah ya, udah ya. Sekarang gimana ngelurusinnya? Pertama, Paulus harus mengembalikan pusat dari Injil. Menurut saudara pusat dari Injil apa atau siapa? Saudara, Paulus menyayangkan sikap sebagian jemaat Galatia mempercayai suatu Injil yang hanya memuaskan kesenangan manusiawinya. Ketika Injil mengutamakan kesenangan manusia, maka Injil itu berpusat pada manusia. Dan itu bukanlah Injil yang sejati. Dalam pasal 2 ayat 21. Pusat dari Injil adalah Yesus Kristus. Bagi orang-orang Yahudi, Paulus ingatkan bahwa Yesus Kristus telah menggenapi Taurat dan membenarkan orang percaya di hadapan Allah sebagai anugerah, sehingga nggak perlu lagi sunat dan nggak perlu lagi hukum Taurat. Hukum Taurat itu ditambahkan ketika orang lahir baru, otomatis dia mengerjakan Taurat bukan karena untuk keselamatannya, tetapi sebagai bagian dalam kehidupan yang baru, untuk tidak menduakan Allah, menyembah yang lain, tidak menyia-nyiakan nama Allah, menguduskan hari Sabat, menghormati orang tua, dan seterusnya adalah bagian hidup barunya, bukan untuk keselamatannya. Yesus telah menggenapkan Taurat, dan Taurat itu tertanam dalam hati kita oleh karena Kristus, sehingga di hadapan Allah kita dipandang benar. Gak perlu lagi tanda-tanda lain. Dalam pasal 2 ayat 19, Kristus telah membuat orang percaya mati dalam dosa, orang percaya hidup bagi Allah. Kristus sudah membereskan segala sesuatunya, gak perlu lagi identitas dan pengorbanan yang lain. Kristus sudah mati bagi kita. Yang ketiga, dalam ayat ke-20 pasal yang kedua, Paulus pun kembali memusatkan Injil pada Kristus, karena Kristus menghidupi orang percaya, sehingga orang percaya mengalami kesatuan dengan Kristus. Saudara ini sudah terikat nyatu dengan Kristus. Kita telah memperoleh segala manfaat dari keselamatan yang Kristus anugerahkan kepada kita. Mengalami segala kebaikan Allah. Mungkin kita bertanya, di mana kebaikannya? Kalau saya masih bergumul, kalau saya masih kesulitan, saya membutuhkan ketenangan dalam hati. Ya bukan berarti kita harus mencari Injil yang lain. Percayalah kepada Kristus yang telah hidup dalam diri kita dan menyatukan kita dengan dirinya. Telah memperoleh manfaat yang baik. Allah itu baik apapun keadaannya, dia tetap baik dan beranugerah kepada kita. Dalam keterpurukan kita, kesusahan kita, rasa sakit kita, disitulah Allah ingin menyatakan anugerahnya. Karena kita hidup di dalam Kristus, Kristus di dalam kita. Kita mengalami kekuatan oleh anugerah Allah. Kalau saudara saat ini sedang mempertanyakan tentang pergumulan itu,
Apakah saudara sudah berada dalam Kristus? Karena Kristus akan menguatkan saudara di dalam pergumulan tersulit saudara. Dan saudara akhirnya tahu apa arti anugerah di tengah pergumulan yang berat. Jadi saudaraku, Injil yang sejati itu bersifat kristologis. Setiap ajaran dan berita Injil yang mengenyampingkan Kristus bukan Injil. Marilah kita sebagai jemaat Tuhan perlu seksama atentif dalam mendengarkan berita Injil. Ada sebuah perbincangan yang menarik antara orang yang berkeyakinan lain dengan seorang Kristen di sebuah kota, di sebuah tempat. Orang yang diperkenalkan kepada Injil ini begitu kagum dengan berita yang didengarnya. Lalu dia bertanya kepada orang Kristen itu, sudah berapa lama sih ini beritanya? Sudah berapa lama? Udah 2000 tahun. 2000 tahun lama ya. Tapi kenapa saya belum pernah mendengarnya ya? Kok aneh ya? Memang di negara kita ini nggak ada orang Kristen? Ada. Kok saya belum dengar ya? Oh, mungkin di lingkungan kita nggak ada orang Kristen. Ada. Sambil menunjuk dirinya. Ini gua. Ini orang Kristen di depan kamu. Ada. Dia bingung, orang yang berkeyakinan lain ini. Diam sejenak, berpikir sejenak. Kemudian dia ngomentar lagi, gimana mungkin saya nggak pernah dengar pesan ini ya sebelumnya. Sambil bergumam, kemudian dia memikirkan sesuatu dan bertanya kepada teman Kristennya. Boleh nggak saya nanya? Kamu sebagai orang Kristen, kalau begitu ya, kok saya baru dengar sekarang? Kalau begitu, kamu nggak percaya ya sama Injil kamu sendiri? Kamu nggak percaya ya sama Injil kamu sendiri sampai kamu nggak mau beritain buat saya? Saudara masih percaya sama Injil? Aneh kalau saya nanya gitu ya. Saya udah duduk di sini loh Pak. Ya pastilah. Tapi saudara, apakah saudara sudah bosan mendengarkan berita tentang Injil? Apakah saudara bosan mendengarkan berita tentang Injil? Kenapa mimbar gereja itu selalu memberitakan Kristus? Yang mati, yang bangkit, mengampuni dosa. Gue udah tahu. Saudara, sebagai orang yang diubahkan oleh Kristus, berita Injil adalah berita yang indah. Berita yang indah. Karena itu kita perlu mendengarkannya dengan seksama, karena dengan berita itulah sebenarnya sumber kekuatan kita. Anda tidak akan bisa menemukan jawaban apapun terhadap pergumulan saudara pribadi dengan mencari kepuasan, ketenangan, kedamaian dari khotbah-khotbah, renungan-renungan lewat WA. Yang Anda cari hanya jawaban yang sebenarnya permukaan. Anda tidak pernah mencari Kristus yang menjadi pusat yang memberikan jawaban. Anugerah itu berlimpah. Apa makna Injil yang tersalib itu bagi saudara? Paulus tidak bosan untuk memberitakannya sekalipun kepada jemaat yang sudah percaya sekalipun. Saya sendiri merasa kagum dan itulah yang menguatkan saya. Entah nyanyian-nyanyian yang menyembah Kristus sebagai Juru selamat yang tersalib buat saya. Saya tadi berusaha untuk tidak menangis ketika kita menyanyikan bersama sebuah lagu yang indah di awal tadi. Saya sengaja untuk tidak mau mengungkapkan syair itu hanya hati saya. Untuk tidak menitikkan air mata. Raja yang mulia itu juru selamat saya. Saya rindu untuk mendengarkan Injil karena disitulah saya merasakan yang kedua nih. Injil itu apa? Paulus meluruskannya karena Injil mengekspresikan isi hati Allah. Injil mengekspresikan isi hati Allah, itulah kenapa saya terhibur. Yohanes 3 ayat 16. Hafal enggak? Hafal enggak?
Yohanes 3 ayat 16. Kalau hafal yuk sama-sama yuk. Kalau nggak hafal buka aja Alkitab. Saya juga mau buka Alkitab, takut salah. Ntar kan ya? Yuk buka Alkitab yuk. Yohanes 3 ayat 16. Kalau hafal silakan baca ya. Saya baca sama-sama ya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tidak binasa, melainkan saya yang lupa. Anda luar biasa. Saudara, inilah yang menghibur kita semua. Injil mengekspresikan isi hati Allah. Martin Luther menyebutkan ayat ini sebagai jantungnya Alkitab miniatur Injil. Karena menjelaskan anugerah Allah yang besar tentang keagungan, kebesaran kasih Allah. Tentang ketetapan Allah untuk mengasihi manusia. Tentang tindakan Allah untuk mengorbankan anaknya. Dan kerelaan anaknya untuk menjadi juru selamat. Tentang panggilan kepada orang percaya. Tentang pembebasan Allah atas kebinasaan. Tentang kepastian akan janji Allah mengenai hidup yang kekal. Dan yang indah adalah ayat ini menjelaskan kesederhanaan respons orang percaya. Apa itu? Iman. Sehingga setiap yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dengarkanlah Injil dengan seksama, karena disitulah Allah menyatakan isi hatinya. Saudara, apakah saudara merasa dikasihi oleh Allah saat ini? Itu sebabnya yang saya bilang tadi, saya jelaskan kenapa saya begitu terharu menyanyikan, mendengarkan tentang Injil. Karena sekali lagi saya diteguhkan dan dikatakan, aku dikasihi oleh Allah. Saudara, kalau saudara tahu tentang bagaimana kita berelasi dan bagaimana kita ditenangkan dalam sebuah relasi. Kalau suami istri itu dekat, akrab, bersahabat, tidak hanya intim dalam hal biologis, mental, spiritual juga dekat, saudara. Hadirnya pasangan kita, nggak usah dia kasih kalimat panjang-panjang. Dengan dia mencium kita dan berkata, I love you. Terhibur gak? Anak. Lagi susah hati. Kerjain tugas paper susah. Dosennya killer. Bagi anak kan ngerjain paper kan, anak mahasiswa kan itu pergumulan sendiri. Bagi kita yang udah S2, S3, gitu ya. Belum dimarahin sama mak bapaknya. Belum disalah-salahin kalau dia kelakuannya nggak beres. Nggak nyuci piring lah. Beban kan. Coba kita kepada level itu. Beban. Akhirnya mereka cari healing. Bagi ayah, mama yang penuh kasih. Duduk deh sebelahnya. Peluklah dia. Kadang-kadang nggak ada solusi kok dari kita. Nggak bisa sesuatu yang lain. Hanya berkata, Papa sayang kamu. Tepuklah pundaknya. Belailah dia. Terhibur. Kekuatan kasih melampaui segala hal yang kita butuhkan tentang jawaban Allah atas setiap pergumulan kita. Itu Injil. Apakah Anda merasa dikasihi oleh Allah? Saudaraku, Paulus mengungkapkan pengalamannya. Setelah dia tahu bahwa Injil memberikan kelengkapan dalam pengetahuan dan pengertiannya. Lalu dia sharingkan pengalamannya. Pengalaman spiritualnya berjumpa dengan Yesus yang membuat dia berubah. Dan yang lebih luar biasa lagi, pengalamannya menjadi hamba Kristus. Saudaraku, Paulus sadar bahwa pengalaman kasih Allah menggerakkan dirinya untuk menjadi hamba. Ia tahu betapa besar anugerah Allah baginya. Itu sebabnya ia ingin selalu hidup dengan satu tujuan, menyenangkan Allah. Sekalipun berita yang dia sampaikan itu tidak selalu menyenangkan hati manusia.
Tapi dia berjuang untuk terus menyenangkan Allah dengan menyampaikan berita yang sama tentang isi hati Allah yang mengasihi manusia. Hidupnya dipusatkan kepada Kristus, hidupnya mengabdi kepada Kristus. Injil menggerakkan seseorang untuk mengalami kasih Allah dan memenuhi panggilan Allah untuk membagi kasih itu kepada siapapun dengan menjadi hambanya. Injil yang sejati, selain membuat seseorang mengalami dikasihi oleh Allah, seseorang digerakkan untuk menjadi hambanya. Saya tidak berbicara bahwa Anda semua harus menjadi pendeta, penginjil. Tapi Anda dan saya dipanggil untuk menjadi hamba Kristus untuk menyaksikan Injil yang sejati. Seorang misionaris Skotlandia yang hebat melayani di India, Dr. Alexander Duff. Karena masalah kesehatan dan usia, dia harus segera pulang ke kampung halamannya. Menjelang ajal, dia memiliki satu beban pergumulan yang begitu dalam atas kecintaannya kepada India. Dan dia ingin memakai kesempatan membagi beban itu dengan menjadi sebagai seorang tua yang bisa menyampaikan nasihat dalam sebuah sidang majelis gereja Presbyterian di daerahnya. Saat dia menuju podium, dia berdiri, dia pingsan. Dokter dan moderator sudah bilang, jangan Pak, silakan Bapak istirahat. Tapi dia bilang, saya harus tetap menyampaikan pesan terakhir saya. Apa pesannya? Begini saudara, bunyinya. Ketika Ratu Victoria memanggil sukarelawan untuk India, ratusan pemuda merespons. Tetapi ketika Raja Yesus memanggil, tidak ada yang pergi. Benarkah Skotlandia tidak punya anak muda lagi untuk diberikan kepada India? Baiklah, jika Skotlandia tidak memiliki pemuda untuk dikirim ke India, maka meskipun saya tua, jompo, saya akan kembali, dan meskipun saya tidak dapat berkhotbah, saya dapat berbaring di tepi sungai Gangga dan mati di sana untuk memberitahu orang-orang India bahwa setidaknya ada satu orang dari Skotlandia yang cukup peduli pada jiwa mereka untuk memberikan nyawanya bagi mereka. Raja Yesus memanggil, tidak ada yang merespons. Dan dia menaati Kristus. Saya nggak bisa apa-apa. Tapi setidaknya saya bisa mati di tepi sungai Gangga untuk kasih tahu orang India, saya mengasihi mereka. Raja Agung itu memanggil saudara. Saudara telah memiliki Injil yang sejati. Saudara telah berada di dalam anugerah Injil itu. Saudara sudah dikasihi oleh Allah dengan anugerah yang berlimpah, tak kurang suatu apapun. Manfaat keselamatan itu saudara sudah alami meskipun hanya cicipan sampai kesempurnaannya nanti. Saudara sudah memilikinya. Tapi ketika sang raja memanggil saudara untuk membagi Injil itu, apa respon saudara? Anak saudara mungkin membutuhkan kasih Kristus. Pasangan saudara mungkin perlu diteguhkan tentang Injil. Orang-orang di rumah saudara mungkin sedang mencari kedamaian dan kita tahu jawabnya ada di dalam Kristus. Ketika sang raja memanggil untuk mereka, apa jawab? Apa yang bisa engkau sampaikan tentang isi hati Allah kepada mereka? Mari kita tenang, kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan.
Kalau kita tahu bahwa kita sudah berada dan memiliki Injil yang sejati itu. Dan Sang Raja di dalam ibadah ini kita percaya dia hadir secara rohani. Memanggil engkau, menanam Injil itu di hatimu. Dan ada orang-orang yang sedang Allah kasihi di sekitarmu. Apa responsmu? Berdoalah. Tergerakkah engkau? Yang mulia, Raja Agung, Tuhan kami, Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk penebusan-Mu. Terima kasih Engkau mendamaikan kami dengan Bapa, membenarkan kami. Kami boleh merasakan kasih Bapa. Itulah penghiburan terbesar kami. Kami sadar bahwa Engkau telah bersuara bagi kami berulang-ulang kali. Memanggil kami, menggerakkan kami. Untuk menyaksikan berita-Mu. Berita tentang bagaimana kami dikasihi oleh Bapa-Mu. Bapa kami yang di surga. Oh yang mulia Yesus Kristus. Tolonglah kami. Gerakkanlah kami. Umat-Mu sedang berdoa. Kalau ada yang bergumul menanti sebuah jawaban. Biarlah kasih-Mu yang terlebih dahulu meluap di dalam jiwa. Boleh mengalami kekuatan dan anugerah untuk bangkit dari keterpurukan. Kalau yang menanti kesembuhan, rasa kecewa telah melanda begitu dalam. Biarlah kiranya ya Allah penyembuh. Engkau yang menguatkan imannya. Memakai ketidakberdayaan ini untuk memancarkan kemuliaan Bapa. Kalau ada yang berselisih saat ini, kiranya kasih-Mu mendamaikan. Kami percaya ya Tuhan Allah kami ketika Engkau membereskan ini, Engkau juga yang akan memampukan kami untuk bangkit kembali. Memenuhi panggilan. Tolong kami yang tidak berdaya ini. Terima kasih yang mulia, Yesus Kristus. Amin. Tuhan berkati. Mari jemaat sekalian, saya undang kita bangkit berdiri. Marilah kita dengan seluruh gereja di segala abad dan tempat. Kita mengakui pengakuan iman kita kepada Allah Tritunggal yang terkandung di dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat sekalian, di dalam mimbar sinode minggu kelima ini, seperti biasa kita akan melakukan persembahan dalam 2 amplop. Amplop yang pertama itu untuk kas gereja, dan amplop yang putih kita persembahkan untuk pekerjaan sinode.
Persembahan yang pertama untuk kas gereja bisa saudara masukkan, ataupun bagi jemaat yang ada di rumah ataupun yang ada di tempat ini yang bisa men-scan QR code yang ada di amplop maupun yang ada di tempat duduk saudara, ataupun transfer ke rekening BCA. Demikian juga dengan persembahan yang untuk sinode itu bisa menambahkan angka 5 di angka terakhir nominal uang yang akan dipersembahkan jika saudara ingin memberikannya dalam bentuk digital. Oleh sebab itu marilah kita juga bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan untuk segala pemeliharaan yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Saya rindu kita bisa memberikan persembahan dengan hati penuh syukur, dan kita boleh menyanyikannya dengan satu nyanyian yang akan menolong kita, mengiring kita untuk kita bisa bersyukur atas pemeliharaan Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari kita nyatakan kepada Tuhan, Tuhan, banyak yang Kau perbuat dalam hidupku, rancangan indah. Banyak yang Kau
dalam. Tak ada lembah kelam yang telah ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Katakan, kaulah Yesus, kaulah Tuhan. Kaulah Yesus, kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Mari saudara sekalian, kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur di dalam ibadah pada pagi hari ini. Kami terus diingatkan oleh Tuhan bahwa kami dipanggil untuk memuji Tuhan dan juga untuk mengucap syukur untuk segala kebaikan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam hidup kami. Kami bukan hanya boleh mengalami keselamatan dari Tuhan, tapi kami pun diberikan pengharapan sampai nanti Tuhan datang kembali. Maka biarlah Tuhan, ketika kami boleh memberikan persembahan pada pagi hari ini, persembahan yang kami boleh berikan itu pun boleh datang, boleh kami berikan dengan ucapan syukur yang penuh dari hati kami kepada Tuhan yang sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Dan biarlah Tuhan boleh menggunakan segala apapun yang kami persembahkan untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Jemaat sekalian, di dalam ibadah kita juga kita akan berdoa bersama-sama secara syafaat, yaitu kita akan berdoa untuk pastor meeting Sinode GKIM yang akan diadakan bulan November ke depan, di awal tanggal 9 dan 10 November di GKIM KIM Tong Bandung. Saya undang setiap kita boleh kita berdoa bersama-sama, kita doakan untuk kesatuan, persekutuan dari segenap hamba Tuhan GKIM yang nanti akan bermeeting. Dan juga tolong doakan juga untuk kelancaran acara yang akan berlangsung nanti. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita membuka suara kita. Tuhan, kami pun mengingat akan pastor meeting yang akan berlangsung nanti secara Sinode GKIM pada tanggal 9 sampai 10 November nanti ke depan di GKIM KIM Tong Bandung. Kami sebelumnya ingin menyerahkan kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang boleh memberkati rancangan ini. Dan ketika pada saatnya kami segenap hamba Tuhan sesinode GKIM boleh berkumpul, itu boleh kami gunakan secara waktu dan tempatnya untuk memikirkan pelayanan yang kami lakukan di dalam gereja yang ada di lingkup Sinode GKIM. Berikanlah kami kesatuan hati, persekutuan yang intim bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Dan kami berdoa menyerahkan untuk setiap acara yang dibutuhkan panitia yang akan bekerja, segala persiapan yang dilakukan, para pembicara yang akan berbicara, para peserta yang akan mengikuti, juga Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, dan biarlah segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik sebagaimana yang menjadi kehendak Tuhan. Inilah doa permohonan kami ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan memuji. Amin. Jemaat sekalian, ibadah yang sejati adalah ibadah yang berpusat kepada Allah. Sebab Dialah Allah yang mengundang kita dan Dialah tokoh utama di dalam ibadah kita. Maka di akhir ini,
ketika kita akan segera menyelesaikan ibadah, marilah kita terus memuji kepada Allah Tritunggal dengan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Puji Allah, puji Sang Penebus, puji Allah, puji Allah sumber berkah. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon sama sumber berkah. Doa berkat dan pengutusan akan dipimpin oleh Pendeta Eko Haryanto. Allah mengasihi saudara-saudaraku. Tuhan Yesus menyertaimu. Tuhan Yesus yang akan memimpin jalan hidupmu. Pulanglah jadi berkat dan terimalah berkatnya. Kiranya Allah Bapa yang penuh dengan kasih, Juru Selamat kita Tuhan Yesus Kristus Sang Raja Agung, dan di dalam kekuatan persekutuan penghiburan Allah Roh Kudus mencurahkan berkat, damai sejahtera kepada kita semua dari hari ini sampai Yesus membawa kita kepada kemuliaan yang kekal. Amin. Silakan untuk duduk dan silakan bersaat teduh sebelum nanti warta akan disampaikan. Amin. Ya, bersyukur kepada Tuhan untuk ibadah yang boleh kita langsungkan. Saya akan membacakan satu warta yang khusus terkait dengan pelayanan bidang ibadah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan untuk kondisi pandemi yang mulai berangsur menuju pemulihan, di mana penyebaran COVID-19 sudah sedang menurun dan program vaksinasi juga sudah dilakukan di berbagai daerah. Dan mari kita terus doakan kepada Tuhan supaya pandemi ini betul-betul segera berakhir sehingga kita bisa menjalankan kehidupan kita dengan lebih baik tanpa adanya pembatasan maupun gangguan. Nah, berkaitan dengan hal tersebut saya mewakili bidang ibadah ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan prokes di dalam ibadah, terkait juga dengan penggunaan masker. Nah, yang pertama, meskipun tadi saya sampaikan bahwa kondisi pandemi saat ini tidak semencekam beberapa waktu yang kebelakang, tetapi sebagai bagian dari warga negara Indonesia yang taat, tentu gereja tetap menghimbau supaya jemaat yang beribadah di GKIM Hosana
Termasuk juga para pelayan yang melayani adalah mereka orang-orang yang dalam keadaan sehat atau tidak sedang sakit secara fisik dan tetap menjalankan prokes, salah satunya dengan menggunakan masker di dalam gereja ketika kita berkerumun, kita beribadah bersama-sama. Tapi berkaitan dengan itu juga, pengkhotbah sebagaimana yang sudah berlaku dijalankan, diberikan izin untuk bisa melepas masker. Jadi pengertian diizinkan artinya boleh menggunakan masker, tapi ketika berkhotbah dalam durasi yang panjang yang membuat yang orang-orang yang mungkin memiliki nafas pendek juga diperbolehkan, diizinkan untuk boleh melepas masker dengan kondisi jarak antara pengkhotbah dengan jemaat itu minimal 1,5 meter atau 2 meter. Nah kemudian poin yang ketiga juga terkait dengan hal itu karena liturgis pun adalah sama, dia juga melayani di sepanjang ibadah. Maka liturgis yang bertugas memimpin liturgi di sepanjang ibadah, baik ibadah pertama, kedua maupun ketiga, juga diizinkan untuk melepas masker saat memimpin puji-pujian dengan beberapa kondisi. Yang pertama, liturgis tetap memimpin di bawah mimbar, terpisah dari mimbar pengkhotbah. Kemudian jarak antara liturgis dengan jemaat yang duduk itu juga minimal 1,5 meter sampai 2 meter. Sebagai sarana kita menjalankan prokes. Dan liturgis memimpin seorang diri. Karena di beberapa acara khusus ataupun di KU3 itu liturgis itu berdampingan dengan singer. Nah, jikalau singers berada di samping kiri kanan liturgis, maka konsekuensinya liturgis dan singers tetap harus menggunakan masker untuk menghindari paparan droplets. Nah, bidang ibadah memikirkan dan memutuskan jadi mulai minggu depan tanggal 6 November 2022 liturgis yang bertugas itu diizinkan untuk melepas masker sewaktu memimpin ibadah dengan memenuhi kondisi-kondisi yang saya sebutkan sebelumnya. Nah, warta ini perlu diketahui oleh setiap kita supaya kita tahu bahwa minggu depan bukan hanya pengkhotbah yang diizinkan tetapi juga liturgis. Maka marilah kita terus doakan untuk keadaan pandemi di Indonesia ini betul-betul sudah aman dan pemerintah bisa mengambil satu keputusan, bisa menyampaikan keputusan yang bisa membuat kita hidup sekaligus juga beribadah dengan nyaman. Demikian warta khusus yang saya sampaikan. Selanjutnya, saudara sekalian, minggu depan saya mengingatkan bahwa kita akan melakukan sakramen di dalam ibadah, sakramen perjamuan kudus. Karena minggu depan adalah minggu pertama. Nah, jemaat sekalian boleh melihat, para pelayan yang mungkin bertugas boleh bisa melihat di depan. Dan saya sebagai hamba Tuhan juga menghimbau para jemaat maupun para pelayan yang bertugas boleh mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah yang dilangsungkan bersama-sama dengan sakramen perjamuan kudus. Yang berikutnya saya juga akan menyampaikan berita duka cita. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga, Bapak Sunjaya Leong dalam usia 86 tahun pada hari Minggu, 23 Oktober 2022. Almarhum adalah papa dari Ibu Chandrawati dan papa mertua dari Bapak Ade Fafa. Almarhum telah dikremasikan pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 di Krematorium Cikadut. Segenap hamba Tuhan, majelis dan jemaat GKIM Hosana mengucapkan turut berduka cita. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Kemudian kita juga ada berita tentang pemberkatan pernikahan pada Jumat yang mendatang, itu Jumat 11 November tepatnya tahun 2022 pukul 11 WIB ada pemberkatan di Ima Seniman yang dilayani oleh Pendeta Chandra Gunawan. Mempelainya adalah Saudara Victor Fembrianto, putra pertama dari anak kedua dari Tuan Petrus Hermawan dan Nyonya Elizabeth Alfon dengan Saudari Jessica Natania Salim, putri pertama anak kedua dari Tuan Lim Han Min dan Nyonya Tio Ai Song. Mari kita doakan sama-sama supaya jalannya pemberkatan ini boleh berjalan dengan baik. Kemudian juga berita yang juga perlu kita ketahui bersama-sama itu terkait dengan baptis anak. Nah, baptis anak akan dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2022. Nah, bagi jemaat yang ingin membaptiskan anaknya dapat mendaftarkan diri ke
TU GKIM Hosana dengan syarat salah satu orang tua sudah menjadi anggota di GKIM Hosana. Kelas persiapan harus diikuti oleh kedua orang tua yang akan membaptiskan anaknya, yang akan dilaksanakan pada tanggal 3 dan 10 November pukul 6 sore di GKIM Hosana secara onsite. Dan yang ketiga, seperti saya sudah sampaikan bahwa minggu ini adalah minggu mimbar sinode. Kita hari ini sudah di ibadah 1 dan ibadah 2 kita sudah dilayani oleh Pendeta Eko Haryanto dari GKIM Sumbersari, dan mewakili majelis dan jemaat GKIM Hosana mengucapkan terima kasih untuk pelayanan dari Pendeta Eko Haryanto. Kiranya Tuhan terus memberkati pelayanan Pendeta Eko senantiasa. Dan nanti sore di ibadah ketiga juga kita akan dilayani oleh penginjil Ishak Beriman dari GKIM Kaimtong. Nah, sedangkan pertukaran mimbar sinode dari GKIM Hosana juga itu diwakili oleh Pendeta Chandra Gunawan yang melayani tadi di GKIM Kaimtong Bandung. Demikian warta telah saya sampaikan, ibadah telah berakhir. Tuhan Yesus memberkati kita semua.